khairul umur Ustaz tua, yang paling baik itu yang tengah-tengahnya. Maka di antara yang paling tengah di Mas Tengku, setelah dari Mas Tengku nanti kita ambil ke kanan ke Mas Dimas Seto sebagai penutup, yang mudah-mudahan malam ini kita dapat pencerahan dan cerita-cerita baik dari teman-teman ini. Waktu antum tidak lebih daripada 1 apa 2 menit. Baik, 5 menit paling maksimal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bisa hadir ke sini lagi. Ini yang kedua kalinya saya ke Masjid ini. Waktu itu yang pertama ketemu sama Ustaz, ngobrol-ngobrol, alhamdulillah sampai ke rumah beliau juga ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kurang bisa nih kalau sharing ataupun ngobrol di depan para jamaah, apalagi di samping ada Ustaz Adi ya, sepertinya tidak pantas. Adabnya nggak baik sepertinya itu. Baik, jadi ya cuman mungkin hanya menyampaikan saya, Dimas, Ari, kami dari Musyawarah Muda Sakinah Mawaddah Warahmah. Alhamdulillah kami adalah seorang, ya bisa dikatakan yang mencari ilmu juga, salah satu jamaah dari Ustadz juga. Alhamdulillah Ustadz berkenan untuk mengajarkan kami di sela-sela kesibukan beliau. Nah, banyak hal yang kami dapatkan dari beliau juga, dan banyak hal juga yang kami memang ingin gali lagi. Mudah-mudahan bisa potensi kami keluar dari beliau, memang terutama soal dakwah, karena memang untuk masalah dakwah ini nggak bisa dipungkiri adalah bukan ranah kami, Ustadz. Ranah dakwah ini adalah ranah Ustadz, yang dimana Ustadz sudah paham betul insya Allah akan masalah dakwah. Kami tahunya ya masalah sinetron ya kami paham gitu kan. Ini saya sedikit bukan meluruskan tapi melengkapi. Kalau dakwah itu urusan kita bersama. Di Allah berikan semua kita ini umat dakwah. Jadi bukan hanya Ustadz, antum pengusaha berdakwah, suami berdakwah, istri berdakwah. Bawa risalah Islam. Antum pengusaha datang ke kantor misalnya, mohon maaf, tampilkan risalah Islam jujur, jangan korupsi, itu dakwahnya. Kecuali urusan ceramah, itu urusan Ustaz. Oke? Jadi silahkan antum berdakwah di dunia pertelevisian dan sebagainya, itu gambarannya. Ya, jelas ya? Jelas. Nah, wayak. Dan memang sedikit ditambah adalah memang kalau dakwah memang ada tugas kita bersama. Kita wajib untuk berdakwah, Ustaz ya. Nah, cuman di satu sisi lebih ke bimbingan, Ustaz, bahwa memang jangan sampai langkah kami itu salah, Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz mau membimbing kami, alhamdulillah ya. Sejauh ini juga kami kalau dibilang ghiroh, semangat, Masya Allah ya. Apalagi ngelihat di sini rata-rata jomblo lebih banyak daripada yang sudah nikah, Ustaz ya. Jadi semangatnya begitu luar biasa, jadi tambah semangat. Mas Ari juga, nggak tahu Mas Ari apa Mas Dimas nih yang lebih tua ya, saya juga nggak tahu nih. Kalau dari, Dimas lebih tua ya? Mungkin alias Ibannya. Oh iya. Makanya dari potongan rambut lebih beda, biar lebih muda sedikit ya, walaupun uban lebih banyak. Mas, aku satu pertanyaan. Baik Ustaz. Mengapa memutuskan untuk berhijrah? Yang mungkin kalau kita saksikan saat-saat ini tidak banyak lagi yang dikerjakan di sinetron dan sebagainya, yang mungkin secara dunia itu mungkin bisa berbeda dengan apa yang didapatkan saat ini. Bagaimana prosesnya dan seperti apa perasaannya? Dulu Ustaz punya pemikiran bahwa yang membuat saya bahagia itu adalah materi, Ustaz. Jadi sifatnya emang duniawi banget, Ustaz. Jadi dulu kerja, bahasanya kerja mati-matian, kerja begitu keras, jadi hard worker itu karena pengen meraih kebahagiaan itu, Ustaz. Karena selalu menyandingkan bahagia berarti banyak uang gitu. Tapi di satu titik akhirnya merasakan kenapa waktu sudah punya itu ya Ustaz ya, punya mobil, punya rumah sendiri, punya beli tanah dan lain-lain. Tapi di satu sisi ketika pulang ngerasain kok nggak bahagia ya dengan apa yang saya miliki ini. Nah akhirnya memang alhamdulillah karena memang background saya waktu di Aceh juga ada ngaji dikit-dikit Ustaz. Jadi langsung coba untuk muhasabah diri, apa ini karena selama ini saya sudah mulai jauh dari Allah, mulai jauh dari agama Islam, akhirnya saya mencoba untuk kembali lagi Ustaz. Nah alhamdulillah ternyata begitu bahagia ketika dekat dengan agama kita ya,
Karena bagaimanapun juga ketika belajar menuntut ilmu, kita jadi tahu endingnya itu apa sih, tujuan kita apa sih. Karena kan kesuksesan hakiki itu adalah ketika kita bisa meraih surganya Allah. Masya Allah ya. Padahal tadi sudah kerjanya sudah mati-matian ya. Orang kerja cari hidup, nih cari mati ya. Orang kerja hidup-hidup pun, ini kerja mati-matian. Jadi pas pindah, sekarang lebih tenang ya. Alhamdulillah, Ustaz. Insya Lebih Allah. nyaman insya Allah. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Baik, itu dari Mas Teguh Wisnu. Mas Teguh Wisnu Alhamdulillah di keluarga beliau juga baik ya. Alhamdulillah. Dan kita doakan insya Allah keluarganya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan juga dengan kita semua bisa dipersatukan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, karena waktu kita terbatas, kita lanjutkan ke sebelah kanan dulu. Mas Dimas boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Oh, bapak-bapak juga. Oh, ada bapak-bapak. Nggak kelihatan. Maaf. Bentar ya, saya cuma mau ngasih tahu nih. Ya. Dari semua tamu kita yang hadir, dari awal AKS sampai sekarang, cuma antum yang nyapa ibu-ibu duluan. Demi Allah. Ibu-ibu sabar, soalnya di belakang nggak lihat langsung Ustadz. Dan kalimatnya spesifik gitu. Apa tuh? Apa kabar ibu-ibu? Iya, ibu. Ayo, bismillah. Tolong salam ke bapak-bapaknya ya. Aduh, kalau bicara soal umur, saya cuma mau kasih tahu umur saya itu 20. Berhenti di 20, belum ganti casing. Ya doain ya. Yang penting manfaatnya buat orang ya. Gitu. Amin. Ngomong apa saya? Mas Ali, kenapa memutuskan berhijrah? Banyak sih Ustadz ya, gitu ya. Kalau kita lagi Satu aja, waktu kita cuma banyak satu. Saya tuh kepengen masuk surga Ustadz. Masuk surga kelas ekonomi juga nggak apa-apa Ustadz. Asal jangan neraka VIP. Gini Mas, menurut saya jawaban itu kurang masuk. Apa tuh? Karena yang nggak hijrah pun pengen ke surga. Oh iya benar-benar. Antum main ya, ke pasar ketemu preman, ketemu pencuri, ketemu macam-macam, ya tanyain pengen ke surga, pasti pengen. Oh iya benar. Benar juga. Jadi kalau orang cuma pengen ke surga, itu orang nggak hijrah pun pasti pengen ke surga. Iya benar juga Ustadz. Jadi sebetulnya nggak, pertanyaan saya jawab yang benar ya. Kenapa antum pengen hijrah? Itu aja. Soalnya gini Ustadz ya. Gini, kalau soal itu urusan saya. Antum jawab aja. Pokoknya gimana caranya harus ada lah To ya. the point, langsung aja surat berapa Ustadz? Nah, kita serius nih sekarang. Oh iya. Kenapa antum pengen hijrah? Jadi begini Ustadz. Saya tuh kalau lagi diem, misalnya gini, di kehidupan kita kerja begitu Ustadz ya. Suka mikir gitu. Kalau Selama ini antum gak suka mikir. Baru sekarang mikir. Dan agak aneh kalau lagi diem mikir. Oke. Ya, baik. Jadi saya sempat saya berpikir Ustaz. Sempat terfikir gitu ya. sempat-sempatnya yang mikir ya. Ya Allah, bismillah. Ayo, saya nggak ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Terfikir nggak sengaja. Saya nih hidup itu dari mana, lagi ngapain, terus mau kemana, gitu. Pas dipikir-pikir, apa saya dihidupin di dunia cuma buat kerja aja, gitu, syuting, pulang, terus mati, gitu misalnya. Terus apa yang dibawa, gitu kan? Ya mulai deh tuh satu persatu ngobrol sama teman-teman, ya mulai konsultasi kecil-kecilan lah sama teman-teman gitu. Belajar agama sampai akhirnya ketika mulai belajar, mulai lebih dalam lagi, mulai hijrah, malah banyak hatersnya Ustaz. Termasuk istri saya Ustaz. Tapi alhamdulillah sekarang rupanya udah semakin banyak yang berhijrah gitu. Jadi ikut senang juga sekarang. Udah banyak saudara, banyak temen dan merasakan perbedaan zaman dulu cuma ngelihat dunia aja. Sekarang kayaknya lebih adem, maksudnya lebih enak gitu ngejalanin hidup karena target kita bukan cuma yang ada di dunia aja tapi
bekal di akhirat. Jadi kadang-kadang kalau lagi terima cobaan kayak tadi Ustadz baca di berita Ari Untung rugi gitu kan. Nah, itu kejadian beneran Ustadz. Tapi si hikmahnya adalah itu kan masalah akad pinjam meminjam di perusahaan saya gitu. Selama dia belum mengembalikan, katanya saya sedang bersedekah senilai itu ya. Alhamdulillah, berarti saya setiap hari bersedekah. Jadi prinsipnya, kalaupun memang tidak bisa mengembalikan, kita niatkan untuk sedekah. Ya, pinjami sulit, kita sedekahkan, gitu. Enggak, kalau prinsip antum begitu bagus. Ya. Masih pengen juga dibalikin sih. Loh, saya hampir bikin pengumuman nih. Ya, jadi itu ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, teman-teman sekalian. Ya, kalau kita buka dari ayat yang 279, 280, bahkan ditutup di 281-nya. Jadi memang kalau ada kemudian terjadi semacam pinjam meminjam lalu kesulitan, ya fanadhiratun ila maisarah. Maka adabnya berikan tenggang waktu untuk memudahkan. Ya, tapi bukan berarti kemudian itu juga menjadi sesuatu yang hilang. Kecuali kalau kita nilai orang itu memang sangat kesulitan dan membutuhkan bantuan, maka Allah berikan tawaran. Mau nggak itu ditukar dengan surga? Ya, wa antasaddaqu, jadi jika engkau mau bersedekah dengan itu, maka Allah akan nilai sebagai kemuliaan-kemuliaan jika memang dengan itu memberikan juga bagian dari pendidikan terbaik untuk orang yang berutang. Tapi kalau menjadikan itu mudah dan berutang-utang lagi pada yang lain, maka itu bukan pendidikan namanya, tapi memberi jalan untuk kemadaratan. Ya, Mas Ari, terima kasih malam ini bisa hadir, dan juga Mas Ari ini diantara founder Hijrah Fest ya? Iya. Ya, sebetulnya Hijrah Fest itu mau dibawa kemana? Nah, ini dia nih. Alhamdulillah nih Ustadz nanya nih. Kita doain Ustadz bisa hadiri Hijrah Fest 2019. Amin. Tapi itu dijawab nanti saja. Oh, nanti. Kenapa? Ya, 1 menit saya berikan jawabannya. Iya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini ada wadah sama-sama di Hijrah Fest 2018 kemarin. Kita berhasil mengumpulkan banyak sekali komunitas dan juga banyak kegiatan-kegiatan Islami yang bisa kita ikut angkat di sana. Dalam di kota-kota di Indonesia sudah mulai mewabah membuat kegiatan yang sama. Menurut saya sih ini sebuah aroma yang baik ya untuk dunia anak muda, apalagi anak sekarang, di mana sekarang sudah mendekat ke arah kebaikan semua. Nah, untuk sekarang kita lagi sedang mencoba untuk menggabungkan semua wadah tersebut. Jadi untuk teman-teman komunitas, teman-teman yang ingin komunitas untuk yang mau pasang stand, untuk sponsor, semua itu akan digabung jadi satu. Jadi satu nanti kayak ada aplikasi, semua jadi masuk jadi satu. Ada kegiatan apa tinggal posting aja, jadi posting jadi teman semuanya. 1. Ya, waktu Anda habis. Ya. Terima kasih Mas Adi ya. Karena sekarang semua dilimit ya. Semua ada waktunya dan manfaatkan waktu dengan baik supaya dengan pemanfaatan itu lebih efektif. Mas Dimas silakan Mas Dimas. Masih deg-degan Ustadz, takut dites hafalan. Soalnya waktu itu dikasih hafalan sama Ustadz, surat Al-Imran cuma 10 ayat nggak hafal-hafal ya Ria. Iya, mau izin di belakang. Iya. Ya, apa nih Ustadz? Silakan. Oh, ya. Alhamdulillah senang sekali saya bisa di tengah-tengah teman-teman semua. Di depan. Oh iya di depan. Ada di belakang Ustadz soalnya. Ya di depan teman-teman semua. Yang jujur ini menjadi penyemangat buat saya pribadi khususnya untuk semakin istiqomah. Jujur keberadaan kita di sini, kesempatan yang Ustadz Adi Hidayat berikan ini justrunya kita sangat membutuhkan support seperti ini. Saya, khususnya saya minim ilmu, alhamdulillah sejak hampir 1,5 tahun. Saya ada pertanyaan. Waktu 2 ini bicara, nggak ada yang nangis. Kenapa 1 pembicara? Iya, biar seimbang saat saya yang dramanya saya saat jadi. Kenal Ustadz sudah hampir 1,5 tahun ya Ustadz ya. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk banyak mendapat ilmu dan nasihat, dan alhamdulillah kita juga bisa mengajak teman-teman, khususnya teman-teman pekerja seni, untuk sama-sama belajar bareng kita dari support Mas Wisnu, Ari, sama Dude juga.
kita ada namanya komunitas musyawarah, yang memang tujuan kita buat kajian musyawarah itu untuk mengajak teman-teman untuk bersama-sama hijrah. Karena Baik, satu jujur, pertanyaan Mas Dimas, musyawarah itu tertutup atau terbuka sebetulnya? Jadi apakah khusus untuk kalangan public figure saja, atau misalnya yang lain Terbuka. juga bisa ikut, misalnya Iya. menikmati? sebetulnya sih pengennya bisa terbuka, Ustaz. Tapi memang kita ini kan minim ilmu, butuh juga kajian yang khusus untuk bisa menerima ilmu. Nah, tapi memang kita sepakat bersama teman-teman untuk insya Allah setiap setahun 2 kali itu kita akan buat umum, Ustaz. Karena dengan keminiman ilmu itu kita butuh juga kajian dan ilmu-ilmu khusus biar kita juga bisa lebih fokus untuk menerimanya gitu. Dan di balik itu semua sebetulnya aku udah hampir 20 tahun Ustaz di dunia entertainment. Proses hijrah sedikit cerita nggak apa-apa, Ustaz? Ya mungkin nggak jauh beda dari teman-teman. Tujuan kita pada saat itu ya memang gimana caranya mendapat pekerjaan sebanyak-banyaknya, tapi apa yang didapat, kekosongan yang didapat, nggak jelas tujuannya mau kemana. Dan gong besarnya pada tahun 2014, saya dulu sebelum menikah, saya tinggal bareng sama teman-teman saya, 3 orang sahabat saya, Ustaz. Mereka itu meninggal dalam waktu yang sama, dalam 1 tahun yang sama meninggal 3 orang, Ustaz. Itu suatu pukulan buat saya. Mereka meninggal dalam usia yang sangat muda. Saya selalu bilang sama istri saya nih, sebentar lagi saya nih, karena saya ngerasa setelah saya meninggal, saya bawa apa? Jangan-jangan saya cuma bawa dosa jariah. Saya nggak tahu karya-karya yang saya buat itu justru membawa kebaikan atau lebih banyak keburukan. Nah, alhamdulillah saya dapat dukungan dari teman-teman semua yang membuat saya lebih gampang untuk ke arah yang lebih baik. Seperti itu sih, Insya Allah. Menarik juga ya. Yang paling agak menarik itu begitu menyebutkan meninggal, kantung melihatnya deh. Ya, teman-teman saya meninggal gitu ya. Baik, Masya Allah. Nih teman-teman ini bertiga, ini diantara juga inisiator di kajian musyawarah. Itu memang kajiannya dikhususkan untuk kalangan-kalangan teman-teman public figure ini, sehingga terbatas bisa untuk memperbaiki diri, tapi itu sungguhnya direkam yang juga publik bisa melihat dan bisa belajar juga dari situ, dari rekaman-rekaman yang ada. Sehingga dengan itu tidak ada canggung dan lain sebagainya. Teman-teman, kita mengucapkan terima kasih pada malam hari ini telah hadir bersama kita Mas Ari Untung, Mas Teguh Wisnu, juga Mas Dimas Seto. Insya Allah teman-teman ini juga sekarang sudah mulai mendekat kepada Al-Quran, bahkan menghafal Quran, bahkan yang luar biasa. Ya, dites ya. Ya, dan semua tamu kita itu harus membaca Quran ketika ada di sini. Dan ini Masya Allah, khususnya Mas, ini tiga-tiganya sebetulnya akan ikut dengan kami kemarin saat umrah. Cuma 2, Mas Teguh qadarullah sudah berangkat duluan. Ini 2 ikut bersama kami. Di Mekah juga rajin. Ini ya, Mas Ari, Mas Dimas, itu sama-sama ditugas sama Pak rajin. Cuman persoalannya pas mau setoran hilang. 2 ini bukan hilang hafalannya, orangnya nggak ada. Kita kumpul di tempat ini, kumpul ya. Begitu siap-siap sebentar lagi hafalan Ustaz, saya suruh dulu katanya. Saya tunggu, itu ditunggu nggak datang-datang. Ya. Dan alhamdulillah doa kami terkabul, datang langsung ke sini. Dan saya berprasangka baik, mungkin ini ingin menebus hafalan yang saat di Mekah itu